Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, semoga selalu dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Nah, kali ini admin akan melanjutkan novel yang berjudul Sebuah Rahasia memasuki episode kedua dengan judul Dipaksa Diet. Sekali lagi mengingatkan untuk yang menantikan kelanjutan novel Akibat Pelit pada Anak dan Istri serta Ku Kembalikan Gaji Suami pada Ibunya, silakan dibantu subscribe dulu ya. Apabila nanti sekiranya subscriber sudah mencukupi, akan kita lanjutkan kembali. Jadi tolong dibantu share cerita ini supaya subscribernya bertambah seiringnya berkembangnya channel ini. Terima kasih. Dulu kamu bilang aku baik, cantik dan menarik hingga kamu menghalalkanku. Berjanji di hadapannya untuk saling mencintai dan melengkapi. Namun kenapa setelah aku tak lagi cantik dan seksi karena melahirkan ketika anakmu setega itu kamu pergi? Lebih memilih cinta yang baru, yang lebih menarik menurutmu? Hatiku memang terlalu sakit, namun aku bukanlah wanita yang bodoh. Lihat saja, akan kubuktikan padamu. Aku dan ketiga anakmu tak akan nelangsa hanya karena kepergianmu, Mas. Flashback. Motor Mas Nano sudah parkir di teras, namun aku belum juga melihatnya masuk rumah. Kulanjutkan memasak untuk makan malam. Alif dan Diva malah asik bermain di ruang tengah, sedangkan Arkan lelap di ayunan. Bang Alif, tolong lihat ayah ya. Suruh ayah masuk, sudah mau maghrib. Pintaku pada Bang Alif, anak pertamaku. Dia berjalan cepat ke teras rumah. Tengok kanan kiri mencari ayahnya. Tak berselang lama mereka berjalan beriringan dengan menenteng dua kresek hitam. Apa nih Mas? Tanyaku penasaran. Ini buatmu dek, sedangkan ini buat anak-anak. Cemilan yang kubeli di warung Bu Heni, jawab Mas Nano sambil tersenyum manis. Ada apa nih? Tumben dia senyum-senyum gak jelas seperti itu. Pil apa nih Mas? Serem amat gede-gede begini, tanyaku lagi. Ku bolak-balik resep barangkali ada resep atau apa yang bisa ku baca, tapi ternyata gak ada. Hanya ada 2 bungkus obat tanpa keterangan apapun. Obat diet? Mbak Anggun teman Mas di kantor minum pil itu manjur katanya. Makanya Mas Nempel suruh belikan sekalian kemarin. Barangkali manjur juga buatmu dek, ucapnya menjelaskan. Aku mendengus pelan, entah apa yang Mas Nano pikirkan. Baru 4 bulan anak ketiganya lahir, aku sudah dituntut macam-macam. Apa dia tak paham kalau Bu Sui tak boleh minum obat sembarangan? Ima kan masih menyusui Mas, gak bolehlah minum obat sembarangan gini. Apalagi pil diet yang gak jelas keterangannya. Ku letakkan kresek hitam darinya di atas meja makan. Kamu tuh dek, selalu banyak alasan. Mas sudah susah payah cari info ke sana sini buat kebaikan kamu, tapi kamu gak pernah menghargai itu. Mas Nano menyugar kasar rambutnya. Bukan begitu Mas. Mas ingat kan pesan dokter Rahma waktu itu? Bumil dan Bu Sui emang gak boleh minum obat sembarangan, jawabku pelan, setenang mungkin agar Mas Nano tak kembali emosi. Terserah kamulah dek, Mas gak peduli lagi. Mau berat badanmu naik 10 kilo lagi juga bodoh amat. Mas capek mau istirahat. Mas Nano tampak sangat kesal. Dia membanting pintu kamar sesukanya. Arkan menjerit kaget. Tangisnya pecah tepat saat adzan maghrib berkumandang. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Tak mungkin kuperlihatkan tangis ini pada kedua anakku. Mereka tak paham, masih asik bermain puzzle dan mobil-mobilan di karpet depan TV. Aku tak mengerti kenapa beberapa bulan terakhir Mas Nano selalu membahas tentang berat badan dan jerawat. Padahal dia juga tahu aku jarang sekali makan dalam porsi banyak, tapi badanku memang subur. Dari gadis memang sudah terlihat subur, tapi dulu aku sering olahraga. Makan juga aku atur, berapa kalori yang masuk, berapa kalori yang keluar. Ribet tapi demi badan langsing aku tetap lakukan saja. Tapi kalau sekarang aku disuruh atur ini itu, jelas aku angkat tangan. Ribetnya nggak ketulungan.
Setelah sholat maghrib, kulihat Mas Nano menyalakan motornya. Dia tak pamit padaku, mungkin masih kesal. Ku beranikan bertanya karena tak biasanya dia pergi malam-malam begini. Apalagi ini weekend, dia sering menghindari itu macet katanya. Mau kemana Mas? Tanyaku pelan sambil menggendong Arkan. Diva menggelendot manja di kakiku. Cari angin, jawabnya pendek tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Weekend kan Mas, macet biasanya, ucapku lagi. Gak apa-apalah macet, malah bagus bisa lihat anak-anak muda seliweran di jalan, jawabnya cepat, lagi-lagi tanpa menoleh. Entah apa maksud Mas Nano, tak seperti biasanya dia menjawab begitu. Maksud Mas apa sih? Ima minta maaf kalau membuat Mas Nano kecewa. Gak pernah bermaksud demikian kok Mas, ucapku pelan. Air mata menitik satu-satu. Arkan merengek di gendongan. Diva pun menarik-narik daster panjangku untuk masuk ke dalam rumah. Makanya Dek, bikin Mas nyaman dan betah di rumah. Rawat diri, kalau dikasih solusi dijalankan bukannya banyak alasan. Jadi nggak salah kan kalau Mas iseng lihat yang bening-bening di luar. Dek, aku kaget mendengar jawabannya. Aku sangka Mas Nano tega bicara seperti itu. Aku tahu aku memang salah. Selama ini kurang fokus merawat diri. Tapi itu bukanlah hal yang kusengaja. Aku selalu memikirkan anak-anak dan pekerjaan rumah, sampai kadang lupa memikirkan wajah. Aku pikir Mas Nano akan memaklumi karena aku belum terlalu lama melahirkan. Wajar kalau masih cukup berantakan. Kukira dia juga bisa maklum jika aku belum bisa merawat diri dengan baik karena jarak anak-anak terlalu dekat. Nggak ada asisten rumah tangga, bahkan aku juga masih mengurus online shop. Semua aku kerjakan sendirian tanpa bantuan siapapun. Tapi ternyata pikiranku selama ini salah. Mas Nano tak mau tahu alasan yang kuutarakan. Dia hanya ingin aku selalu melakukan apa yang dia suruh dan apa yang dia mau, apapun itu. Demikian tadi keseluruhan kisah di episode kedua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.